Oke, sahabat pusaka, sekarang saya sedang bersama Kepala Dusun Urung yang baru ya. Udah berapa bulan jadi kadus? Alhamdulillah kurang lebih 3 bulan semenjak November ya. November saya dilantik. Berarti kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Hmm. Nah, sebelum menjadi kepala dusun, dulu terpikirkan tidak mau masuk ke pemerintahan? Panjang ceritanya Pak Gus. Kalau misalkan dibilang terpikirkan, justru sama sekali nyaris tidak ada pemikiran ke arah sana. Cuman mungkin pada dasarnya pada saat itu situasi bukan berarti saya merasa yang terbaik, tapi kondisinya saat itu memang apa ya, pelamar kurang dan saya dapat keinginan dari hati saya sendiri untuk maju menjadi calon kepala dusun. Intinya mungkin ya, saya berpikir saya akan memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Mantap. Duka ya, berarti ada 2 masalah di sana. Ada pertama sukanya, yang kedua dukanya. Kalau bagi saya pribadi bukannya apa ya, di duka itu kita bahas di dukanya dulu ya. Ya, silakan. Untuk masalah duka, saya memiliki prinsip bahwa ketika kita mencintai masalah yang kita hadapi, maka insya Allah yang menciptakan masalah tersebut akan menyayangi kita dan menolong kita. Jadi duka saya sebenarnya pertama ini sih masalah intern di keluarga. Oh iya. Waktu bagi keluarga itu nyaris betul-betul berkurang. Resiko itu mas. Iya, jadi resiko. Karena kalau dulu kita itu menjadi milik istri dan anak, Ya, jadi milik satu semua. Betul itu harus dipahami guys ya. Jadi pimpinan walaupun sekelas kepala dusun luar biasa tanggung jawabnya, tentu tanggung jawab kepada keluarga dan tanggung jawab kepada masyarakat yang memerlukan ya, kadang-kadang tengah malam ya. Nah ini yang menarik dari beberapa kepala dusun di antara kepala dusun Urung walaupun baru ini ya, ini udah menangani beberapa, kalau kasus terlalu ini ya, maksudnya meluruskan apa yang terjadi di masyarakat. Itu kan udah kemarin kalau nggak salah sampai 4 lebih ya. 4 ya. Ada 4 ya. Yang terbaru. Luar biasa tuh. Baru dilantik, beberapa dilantik sudah ada apa yang terjadi di masyarakat, kemudian kepala dusun masuk di sana di dalamnya untuk meluruskan atau untuk membenarkan atau untuk membantu masyarakat dalam hal bantuan hukum dan lain sebagainya ya, sampai ke arah sana ya. Tapi udah selesai sekarang? Alhamdulillah sudah selesai. Bagaimana tuh pengalaman tuh yang tak terpikirkan sebelumnya tuh? Dari masyarakat biasa yang tidak mengurus yang seperti itu masuk sekarang jadi lebih apa ya namanya, lebih terkuras pemikiran dan tenaga untuk masyarakat ini bagus ya. Ketika saya memutuskan untuk daftar maju sebagai calon kepala dusun, yang pertama jadi beban bagi diri pribadi itu cuma satu ya. Itu beban dasar. Bagaimana cara saya memperkenalkan diri kepada orang lain dan bagaimana cara saya mengenal orang lain. Betul. Karena pada prinsipnya yang namanya seorang kepala dusun itu kan betul-betul harus menguasai wilayah dan masyarakatnya. Betul. Sementara untuk ke arah sana saya belum, sana masih jauh gitu. Untuk menentukan program-program selanjutnya itu dasarnya terlebih dahulu. Saya sering berdoa kepada Allah semoga saya segera lebih didekatkan dengan masyarakat, lebih mengenal masyarakat dan masyarakat lebih mengenal saya. Dan Allah mengabulkan doa saya melalui apa? Melalui permasalahan yang dihadapi oleh dusun Urung. Betul. Karena saya tidak mungkin masuk jam 11 malam ke salah satu
blok ya. tanpa ada masalah. Betul. Tapi ketika ada masalah, saya datang ke sana, alhamdulillah disambut dengan baik. Saya mengenal mereka, jadi lebih dekat dengan mereka. Mereka pun sama, ya, lebih mengenal pribadi saya. Berarti ini intisarinya berarti kita itu sudah didewasakan dengan masalah itu satu ya. Kita menjadi dewasa karena adanya masalah. Kita menjadi dekat dengan masyarakat karena perantaraan permasalahan tersebut. Ya itu salah satunya. Doa saya dikabulkan. Namun caranya seperti ini. Kan kalau yang lain sosialisasi, ini berbeda sosialisasi A, B, C ke blok gitu ya. Ini kan belum sosialisasi sudah. Nah, bagus nih. Jadi kan bahan pembelajaran bagi kita ilmu ya. Ilmu bagi kita bagaimana cara menangani suatu masalah di suatu blok atau di suatu dusun tersebut. Soalnya gini, memang harus kita saya biasa harus membuat dulu kalau ada problem di masyarakat ya, biasanya ada yang namanya apa itu manajemen masalah. Ada manajemen masalah. Kalau dicatat, misalnya dusun A RT sekian, masalahnya ini berbeda bagaimana penanganannya kan harusnya begitu ya. Itu kan di luar prediksi kalau yang kemarin di luar prediksi betul. Biasanya kan harusnya seperti itu dulu dari bawah dari RT 1 misalnya sampai RT 12. Ini kan belum sampai ke arah itu, sudah di bulan-bulan awal ya. Iya. Kan beberapa hari setelah dilantik mulai ada masalah. Tapi dalam hal ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan berbaik sangka tentunya dengan masalah itu kita bisa menjadi lebih dewasa. Iya, makanya yang jadi poin utamanya sampai sekarang saya tetap bersyukur dengan adanya masalah yang timbul tersebut. Saya merasa lebih dekat dengan masyarakat. Ya, masyarakat juga sama, lebih mengenal diri saya tanpa harus saya menunjukkan nih saya di kepala dusun ya. Itu oh iya. Sekarang kan 2022 akhir ya, Desember menjelang 2023. Mungkin ada himbauan untuk pergantian tahun bagi masyarakat Dusun Uruk atau anak mudanya, barangkali ada yang mau disampaikan. Ini terkait apa ya? Kalau tertiban segala macam. Pertama mungkin sekarang kan lagi curah hujan lagi tinggi, lagi ekstrim. Yang pertama kita harus hati-hati. Dalam artian berhati-hati dan berusaha. Karena apa? Situasi sekarang itu bencana sedang melanda di berbagai daerah atau mengintai kita. Misalnya ada pohon yang tumbuh yang di dekat rumah, tolonglah ditebang saja karena itu akan berdampak. Nanti kalau misalkan ada angin besar, kemudian curah hujan tinggi, ditakutkan pohon tersebut tumbang dan menimpa rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk para kaula mudanya menjelang tahun baru biasanya kita disibukkan dengan ada budaya arak-arakan dan segala macamnya. Ya sebenarnya sih sah-sah saja, silakan gitu. Yang penting kita tetap tertib. Yang pertama kita tetap tertib, mematuhi peraturan. Peraturannya apa? Ya kita kalau di jalan ada peraturan lalu lintas. Kalau misalkan mengunjungi suatu tempat, pasti tempat tersebut juga sama memiliki aturan masing-masing. Betul. Intinya gimana kita di bumi dipijak, di situ langit kita dijunjung. Contoh di jalan ya. Pakai helm. Ini bukan untuk anak muda saja ya, untuk semuanya ya. Ya kalau kemana-mana kita pakai helm, dan tentu kalau malam tahun baru kita tahu waktu lah ya. Waktu lebih baik di rumah kumpul dengan keluarga. Ya. Benar. Apalagi sambil ibadah. Nah itu luar biasa. Mantap sekali. Ya kita rayakan pergantian tahun ini dengan apa? Dengan perbaikan atau dengan kumpul dengan keluarga, itu luar biasa. Yang disayangkan Pak Agus ya,
momen tahun baru itu kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang itu sudah jadi adat istiadat. Betul. Adanya apa ya, situasi hura-hura. Nah, itu betul. Jadi terutama golongan anak muda, para pengusaha kadang-kadang membeli apa sih? Itu ya. Api yang berlebihan ya. Berlebihan. Ya, balik lagi sebenarnya sah-sah saja, tapi kalau misalkan kita memiliki uang lebih, mungkin alangkah baiknya bisa disimpan. Atau dibagikan ke saya aja ya. Atau yang kedua dibagikan ke Pak Agus. Atau coba kita lihat misalkan di tetangga kita, orang-orang terdekat kita, saudara kita, ada yang masih memerlukan bantuan. Betul. Ya, itu bagi siapa saja ya yang dengan podcast ini atau anak muda atau orang-orang tua ya, silakan pergantian tahun rayakan kalau bisa dengan keluarga dan jangan terlalu berhura-hura ya. Apalagi membeli hal-hal yang kurang bermanfaat. Lebih baik uang itu apa yang kebanyakan uang nih bagikan saja ke fakir miskin, itu lebih bagus ya. Mantap. Saya juga masih butuh nih. Bercanda. Bisa dilaksanakan, tetapi untuk penyedia KTP-nya dalam hal ini Capil Ciamisnya itu tanggal 5 Januari itu baru ada belangko KTP. Tersedianya tanggal 5 Januari. Ya, itu menurut informasi. Kopi dulu. Silakan. Bebas. Tetapi ada solusinya. Yaitu satu KTP digital. Oh, sekarang udah terbit ya? Udah. KTP digital. Caranya gimana Pak Gus nih? KTP digital pertama orang itu harus mempunyai HP Android maupun iPhone. Nanti dibawa ke kecamatan, ke operator kecamatan, nanti di setting. Nah, aplikasinya nanti dikasih aplikasinya apa gitu ya, nanti dikaitkan sama barcode yang ada di operator kecamatan. Nanti tersambung ke HP kita, jadi bisa mengklik sesuai dengan kebutuhan, diantaranya satu KTP, KTP baik KTP pas saya ataupun KTP istri ataupun anak yang sudah dewasa yang sudah direkam, maupun bisa mengklik apabila membutuhkan kartu keluarga bisa di aplikasi itu ada. Berarti itu khusus untuk aplikasi kependudukan. Iya. Itu salah satu solusi bagi Anda yang pada saat ini kehilangan KTP atau belum bisa membuat KTP dikarenakan belangko tidak ada. Kemudian yang kedua ada lagi yaitu biodata KTP. Jadi biodata KTP itu sama dengan KTP biasa, cuma ukurannya besar. Kayak suket mungkin ya? Seperti dulu itu surat keterangan. Sekarang biodata KTP. Itu isinya sama persis dengan KTP, ada nik, tanggal lahir, alamat dan lain sebagainya, dan tentu ada foto kita juga di sananya. Dan itu berlaku untuk ke perbankan, layanan kesehatan, perpajakan dan lain. Semua layanan bisa dilayani dengan itu. Pada intinya itu bisa digadaikan ke bank. Bisa untuk pembuatan rekening bank atau untuk pinjaman juga bisa memakai itu dulu. Tapi jaminannya saya kira bisa dijadikan jaminan Pak Gus. Nah, itu ya mengenai kependudukan. Yang lainnya Pak, barangkali ini mungkin obrolan ini bisa berlanjut nih. Mungkin nanti ada episode 1, 2 dan 3-nya untuk menyampaikan informasi ke masyarakat juga dan untuk menerima laporan atau keluhan masyarakat. Ini untuk perbaikan kita semua, untuk perbaikan kami pemerintah Desa Pusaka Sari dan juga perbaikan di masyarakat tentunya. Itu ya Pak Lurah. Mudah-mudahan jangan bosan-bosan dan nanti juga insya Allah kalau nggak ada halangan ya kami akan mengundang tamu-tamu dari Kadus lainnya, insya Allah dari BPD-nya atau dari LPM-nya, insya Allah dan dari tokoh masyarakat juga insya Allah ke depannya. Dan mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua tentunya ya, dan tentu untuk sebagai bahan untuk perbaikan kita semua. Jangan sampai kita ini merasa sudah baik ya, tetapi dilihat oleh masyarakat ternyata kita itu tidak baik. Kan kita tidak tahu kalau yang di dalam merasa aman-aman saja. Hanya kalau dari luar kelihatan itu kurang baik ini kan, kalau
kalau ada masukan-masukan dari bawah kan itu lebih bagus dan kita juga lebih enak lah. Itu tujuannya podcast ini. Bagus. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Umum aja, buat umum. Buat yang umum mungkin saya jadi kadus uruk itu tanpa pengalaman, pengalaman jelas ya. Saya tidak pernah menjabat, saya tidak pernah terlibat di unsur pemerintahan sekalipun hanya di tingkat RT. Betul. Ya berarti secara otomatis pengalaman saya di bidang pemerintahan itu nol besar. Pada intinya mungkin saya butuh dorongan dari semua aspek ya, baik dari masyarakat maupun dari pemerintahan desanya itu sendiri, supaya untuk membuat masyarakat desa kita ini, dusun kita ini lebih baik lagi. Amin. Pada intinya saya titip kepada semuanya, bejaan, papatahan, tulungan. Waduh, mantap. Bejaan, silakan. Kalau misalkan ada aspirasi, ada permasalahan, ada apa, silakan kabari. Ya. Karena saya mungkin tidak bisa mencakup 12 RT sekaligus. Betul. Karena itu dusun yang paling besar, paling luas ya. Penduduknya juga heterogen dan sangat hebat, gitu ya. Kemudian yang kedua, bejaan, tulungan, papatahan, ya, papatahan. Silakan. Saya menerima masukan. Papatahan ketika saya salah, silakan ditegur. Kemudian kalau mau ngasih masukan juga pasti kami welcome ya. Dan yang ketiga, tulungan. Untuk apa kita mengkritik kalau tidak ada solusi? Jadi ketika kita mengkritik sesuatu, pasti kita sudah memiliki solusinya. Jadi bejaan, papatahan, tulungan. Ya, berarti yang tidak lama mun aya kagorengan teh komo di pemerintahannya ulah diobrolkeun di warung di bejaan. Ayo ka dieu bebarengan. Terus tulungan pemerintah di kumaha. Da moal aya masalah anu teu bisa diselesaikan ieu. Udah sama-sama kepala dingin. Kita duduk bersama santai lah, kita obrolkan permasalahan itu, nanti ada jalan keluarnya, insya Allah. Siap lah gitu ya? Siap, insya Allah bagus. Ya itu saja obrolan santai kali ini ya sama Kadus Uruk yang masih muda, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.